hal yang mau saya sampaikan. Kalau di sini dikit Kalau aja tadi Pak. sama Presiden Pak tadi apa yang dibahas tadi? Kayaknya pembahasannya cukup serius gitu Pak. Serius ya? Iya Pak. Enggak, gini aja lah ya, jadi saya umum aja ya. Jadi saya kira kita bangsa Indonesia wajib bersyukur ya. Wajib bersyukur karena apa? Karena KPU telah melaksanakan satu tugas yang sangat berat ya, di mana tadi pagi telah diumumkan hasil perhitungan suara tingkat nasional ya, sehingga sudah dapat ditentukan pemenangnya, terutama untuk presiden dan wakil presiden. Mengapa bersyukur? Karena tugasnya cukup berat dan panjang dan sudah berhasil. Ya, sehingga itu merupakan satu kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia. Nah tentunya dalam satu pertandingan semacam ini kan ada yang kalah dan yang menang kan. Ya tentunya yang kalah juga harus secara kesatria mengenai kekalahan itu. Tapi kalaupun tidak terima, ada permasalahan, masih ada lembaga kan yang bisa menampung laporan kerugiannya, laporan terhadap kemungkinan adanya kecurangan, ada lembaga MK. Dan itu kita harapkan memang lapor ke sana itu ya. Nah kemudian yang berikutnya adanya isu atau informasi, bukan isu ya, rencana demo besar-besaran di Jakarta ya. Dan saya sudah sampaikan kepada para Pangdam, Kapolda, forum pimpinan daerah ya di seluruh daerah di Indonesia ya, saya anjurkan, saya himbau untuk mengikat massa untuk tidak ke Jakarta. Karena untuk apa? Lebih baik mereka itu melanjutkan puasa di tempat masing-masing dengan keluarganya, membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ya, membangun persaudaraan, membangun kedamaian untuk persiapan nanti Lebaran, saling maaf-maafkan, menghilangkan perbedaan kan begitu sebenarnya. Makanya itulah yang kemudian kita harapkan tidak mengalir ke Jakarta. Tapi kalaupun masih ada rencana demo di Jakarta, apalagi rencana kan akan menduduki KPU, ya, menduduki Bawaslu, DPR, Istana, ada itu kan, ya, itu harap diurungkan karena ya sudah selesai. Perhelatan pemilu sudah sampai puncak, sudah selesai. Untuk apa? Bahkan kalau demo dilanjutkan pasti ya nanti akan merugikan masyarakat. Lalu lintasnya terganggu. Ya, kalau ada bentrokan dengan aparat, ya nanti kok yang korban juga rakyat dan sebagainya. Itu saya kira lebih baik diurungkan. Karena kalau itu dilanjutkan pasti akan berhadapan dengan hukum, pasti melanggar hukum itu. Ya, menduduki satu instansi resmi dengan alasan sepihak, tentu nanti akan berhadapan dengan hukum, penegak hukum. Ya. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa masyarakat juga saya ajak untuk tetap waspada ya, terhadap rencana-rencana terorisme ya, yang akan mencoba memanfaatkan hasil pemilu ini atau katakanlah prosesi demo yang tadi ya, demo damai tadi akan disusupi oleh para pelaku terorisme untuk melakukan teror. Maka masyarakat saya minta supaya waspada, tidak usah takut, waspada, laporkan kalau ada hal yang mencurigakan kepada aparat keamanan, karena aparat keamanan sudah siap ya, untuk mengamankan masyarakat terhadap aksi-aksi teror. Nah, kemudian juga tentang aparat keamanan penegak hukum untuk memanggil para tokoh, mengusut para tokoh yang nyata-nyata ada indikasi melanggar hukum, tetap dilanjutkan. Kita akan lanjutkan penangkapan para tokoh yang nyata-nyata terindikasi melanggar hukum, tetap kita lanjutkan. Bukan sesuatu kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum, dari pemerintah, bukan langkah diktator, bukan, tapi semata-mata agar kita dapat menjamin kehidupan negeri ini aman, dapat menjamin masyarakat tetap dalam suasana damai, ya, tertib, tidak ada ancaman, ya, maka kita ya terpaksa ya kita melakukan penegakan hukum ya, dengan
tegas seperti itu, ya, agar apa? Agar kita bisa tetap menjaga stabilitas keamanan. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya aksi unjuk rasa tetap dilakukan oleh massa, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ini seperti biasa kan, unjuk rasa silakan aja. Unjuk rasa di negeri ini kan memang dibenarkan, diizinkan. Ada undang-undang yang atur itu. Asalkan memang dilaporkan dengan baik, jumlahnya berapa, temanya apa, jam berapa sampai jam berapa, yang memimpin siapa, ini kan ada yang tanggung jawab. Dan polisi mengizinkan. Kalau demo kemudian melanggar komitmen itu, ya dibubarkan. Kalau nekat ditangkap tokohnya, yang bertanggung jawab, ya ditangkap, bentuk kemudian proses hukum, ada hukumnya. Apalagi demonstrasi yang kemudian mengancam untuk menduduki, ya, merebut, menguasai. Ini bukan demonstrasi lagi. Ya, itu yang saya anjurkan untuk janganlah dilakukan, jangan dilanjutkan. Ya. Kita sudah ada hasil pengumuman seperti ini, bahkan sudah mendapatkan apresiasi dari banyak negara, mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai pasangan pemenang pemilu presiden wakil presiden, ya. Dan ini kan kehormatan bagi kita, jangan dinodai lagi lah dengan hal yang ya negatif. Ya. Pak Wir, soal penangkapan mantan Danjen Kopassus, Pak. Iya, jadi supaya nggak simpang siur ya, memang ya penangkapan dari Mayor Purnawirawan Sunarko yang itu berkaitan dengan ucapan beliau juga pada saat ada penjelasan kepada anak buahnya yang terekam dan diviralkan, ya. Lalu juga ada keterkaitan dengan adanya senjata gelap, ya, yang dari Aceh, ya, yang kemudian diindikasikan, bisa katakan, diduga, ya, diminta oleh yang bersangkutan untuk sesuatu maksud tertentu yang kita tidak tahu, tapi itu tentu melanggar hukum. Ya, itulah yang sekarang sedang disidik oleh kepolisian. Kita tunggu aja hasil. Itu Namun mantan berarti apa? Berarti memang aparat penegak hukum betul-betul tanpa pandang bulu, ya, untuk menindak siapapun yang melanggar hukum. Dan di sini kita supaya lihat hitam putih, ya, jangan dikaitkan dengan politik, kaitkan dengan pilpres, dengan pemilu. Ya, siapapun yang melanggar hukum, ada hukum yang kita tegakkan. Dan aparat penegak hukum pasti bertindak tegas untuk itu. tidak peduli tokoh maupun elit, Pak, ya itu, Pak, ya. Iyalah, ya. Oke, ya, makasih. Terima kasih Pak.